Kian, tadi malam. Sudah puas? Tidak perlu diingatkan, suamiku sudah lama mati, Tuan Menteri Utama. Kamu terpaksa menanggung 2 keluarga, baru mau menikahiku. Untuk melanjutkan keturunan keluarga utama, aku akan selalu ingat. Aku hanya istrimu yang kedua adalah kakak iparmu. Kakak sudah mati 5-6 tahun. Kenapa kamu masih memikirkannya? Xiao Qian, kamu sudah melahirkanku. Yuer dan Haner. Kamu adalah istriku, sekarang aku bisa umumkan identitas mereka. Jangan. Kamu menanggung 2 keluarga meski terpaksa. Tapi ini melanggar etika. Sekarang kamu menteri utama, para pejabat mengawasimu. Kalau mereka menyerangmu karena ini. Siapa mereka? Mendiang kaisar belum 3 tahun wafat, masa berkabung belum lewat. Kalau ini tersebar, kariermu bisa terancam. Kamu dengar? Kian, karena kamu begitu peduli padaku. Aku ikut semua kata Kian. Kian, kalau kamu terus pegang tanganku, aku bisa telat ke sidang. Xiao Qian, jangan percaya dia. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Cuma cara menipumu. Agar kamu melahirkan keturunannya. Cepat berlutut. Cepat berlutut. Cepat. Siapa itu? Kenapa harus berlutut? Pelankan suara. Itu Tuan Shen, Menteri Utama. Saat pemberontakan 8 Raja, Tuan Shen menyelamatkan negara. Menumpas pemberontak, mendukung Kaisar baru naik tahta. Kaisar baru mau angkat dia jadi Pangeran Wali, dia tolak. Disebut Menteri Utama, tapi sebenarnya di bawah 1 orang, di atas ribuan. Tuan Menteri Utama ini ujiannya sudah lumayan ya? Kenapa belum menikah? Ya, aneh banget. Kenapa? Ya, nggak tahu. Tuan Menteri Utama terkenal dinjen. Aku, tidak dikat wanita. Banyak putri bangsawan ingin menikahinya. Tapi dia tidak mau menikah. Kira-kira wanita seperti apa yang bisa disukai Tuan Menteri Utama? Aduh, Nyonya muda, ada masalah? Kakak tertua yang dibunuh perampok 5 tahun lalu, dia kembali. Suamiku yang sudah mati 5 tahun itu sudah kembali. Ebio. Anakku, kalau kau tidak mati, kenapa tidak muncul lebih awal? Ibu hampir mati karena merindukanmu. Bu, dulu berkat Chusue yang menyelamatkanku. Bu. Ini anak yang dilahirkan Chusue untukku. Chusue telah melahirkan anak untukku. Aku takkan pernah mengkhianatinya. Dia wanita yang paling kucintai. Aku akan menikahinya. Tapi kau sudah punya istri resmi, nak. Bu, aku dan Xiao Qian itu hanya nama saja. Keluarganya sekarang sudah jatuh. Adik Kejwa sekarang sudah jadi Perdana Menteri. Keluarga kita sekarang sudah berbeda. Xiao Qian jadi selir di keluarga kita. Sudah untung besar. Shen Feng, bagaimana kau bisa memperlakukan nyonya besar seperti ini? Jia itu Xiao Qian. Malam pernikahan, lilin terlalu redup. Aku buru-buru kabur dengan Chusue. Cuma lihat sekilas saat buka kerudung. Tak disangka. Cantik sekali rupanya. Xiao Qian, lebih baik kau dengar juga. Aku kasih 2 pilihan. Mau jadi selir dengan ikhlas. Atau minta cerai sekarang. Pilih sendiri. Sudah lama tidak bertemu, sepupu. Kita akan jadi satu keluarga lagi. Siapa satu keluarga denganmu? 5 tahun lalu, ayahmu berkuasa, aku numpang di rumahmu. Sekarang, ayahmu berdosa, kau cuma anak pejabat terhukum. Aku sebentar lagi jadi istri resmi keluarga Shen, punya adik ipar Perdana Menteri. Sedangkan kau, cuma bisa jadi selir rendahan, jadi bulan-bulananku. Hidup di bawahku. Benar-benar nasib berputar.
Oh ya, Jujur saja, malam pengantin kalian dulu. Shen Nanfeng sengaja kualihkan dengan alasan. Supaya kau sendirian di kamar. Lalu dia pura-pura mati dan bawa aku kabur. Selama ini, suami berhargamu, tighter di ranjangku. Dan kau cuma jadi janda hidup. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau, aku tak akan dapat yang kuinginkan. Pria yang paling kudambakan. Apa katamu? Jangan lama-lama. Selir atau cerai, cepat pilih. Shen Nanfeng, kau sekarang tidak berhak tentukan nasibku. Ibu, baru 5 tahun aku pergi dari rumah. Dia sudah berani bicara seperti ini padaku. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Shen dijalankan olehnya. Di rumah, dialah yang memegang kendali, Huaizhi. Ibu sendiri yang menyuruh pelayan memasak sup ini untukmu. Cepat minum, untuk menguatkan tubuhmu. Baik. Ibu, kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Kakakmu baru menikah, lalu meninggal, tidak meninggalkan anak. Ibu ingin kamu menggantikan kakakmu, menikahi istrinya. Warisi dua keluarga, berikan anak untuk kakakmu. Ibu, ini keterlaluan. Dulu aku. Huaishi, kamu tega melihat keluarga besar punah, kakakmu tidak ada yang sembahyang? Tolonglah kakakmu. Ibu mohon padamu. Mungkin, Ibu. Aku. Huaishi, Ibu. Apa yang Ibu taruh di sup ini? semoga Tuhan memberkati, semoga Huaishi memberikan keturunan untuk Nanfeng. Dulu aku pikir putra selang kemari, memaksa putra bungsu menanggung dua keluarga, menikahi istri kakaknya, berikan keturunan untuk kakaknya. Sekarang Xiao Uqian adalah istri Huaishi. Rumah ini juga ditanggung oleh Xiao Uqian. Uangnya dia yang cari. Aku punya hak apa untuk menentukan dia pergi atau tinggal? Ibyo. Ayahku adalah wakil menteri Ritus. Sejak kecil, ibuku mengajariku membaca buku akun. Aku paling ahli mengatur rumah tangga. Jangan takut, tidak ada yang mengatur. Dengan aku di sini, keluarga Shen hanya akan lebih baik. Ibu belum bicara, sudah berani membantah. Benar-benar keluarga kecil. Tidak tahu aturan sama sekali. Ibu, nanti kalau aku yang memimpin, pasti tidak akan tidak hormat pada orang tua. Atau menganggap diri lebih tinggi dari orang tua. Ibu, bagaimana menurut ibu? Ini dulu karena memberi obat pada Huaishi. Huaishi Teres Mara padaku. Dia sebagai Perdana Menteri, biasanya pada kakak ipar ini. Sangat hormat dan memanjakannya. Aku berani apa memberi. Wanitanya muka masam. Aduh. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Kalian baru kembali. Masalah ini nanti saja dibicarakan. Kenapa Nyonya tua belum juga melunak? Hari ini aku harus dapatkan posisi istri resmi Shen Nanfeng. Menjadi kakak ipar Perdana Menteri, dilindungi Perdana Menteri, para putri bangsawan di ibu kota. Melihat pasti hormat. Ayah kedelendanggi Perdana Menteri. Jalan karirnya juga akan lancar. Keluarga Song semuanya juga akan ikut menikmati kemakmuran tanpa batas. Ainen, sini. Panggil nenek. Halo, nenek. Ini nenek kandungmu. Kamu adalah cucu laki-laki satu-satunya dari keluarga Shen. Kalian orang terdekat. Nenek pasti sangat menyayangimu. Anak ini sudah besar, mirip sekali dengan Nanfeng waktu kecil. Persis sama. Satu-satunya cucu. Ibu, kenapa dia sesuai anak sesungguhnya jadi istri mama? Malah biarkan wanita yang 5 tahun. Tidak bisa mengelola keluarga Shen kita? Masalah istri utama tunggu adikmu. Pulang dulu baru putuskan. Adik kedua Perdana Menteri, mana sempat urus-urusan rumah tangga. Lagi pula Xiao Qian istriku. Apa urusannya dengannya? Itu, Anda yang mempunyai rumah tangga Shen. Lihat cucu Anda sudah besar, mana bisa tidak kasih. Cucu status, apa mau dia jadi? Anak selir? Tidak boleh, mana bisa cucu kesayanganku diperlakukan tidak adil. Benar, dia cucu satu-satunya. Ibyo. Memberi salam pada nenek. Ibyo, UR sangat rindu. Apa kangen Han Er? Ibu juga kangen Han Er. Sini. Ebio. Dua anak ini bagaimana? Dulu aku tidak pernah sentuh Xiao Qian. Ini pasti bukan anakku. Ibu, jelaskan. Han Er dan UR anak siapa? Memelukan, bagaimana ceritanya? Kukira kakakmu sudah mati.
Paksa adikmu warisi 2 garis keturunan, biar ada penerus. Tahu-tahu kakakmu masih hidup, kalau dia tahu. Istrinya sama adik kandungnya punya anak. Aku tahu. 2 anak ini diadopsi, ya? Kalian istirahat dulu, nanti dibicarakan. Bagaimana aku beritahu Nanfeng? Ini anak kembar istrinya sama adiknya? Aku tahu, kamu karena adik kedua jadi Perdana Menteri. Mau numpang hidup enak di keluarga Shen, sayangnya. Anakku Anan, baru anak kandung Shen Nanfeng. Kamu berdua itu cuma anak angkat. Adik kedua tahu aturan, dia paham siapa yang lebih penting. Oh ya? Baguslah. Asalkan Shen Huaizi mengizinkan aku pergi. Aku akan langsung minta cerai. Begini saja, kasihan juga lihat kamu. Kamu boleh saja tinggal. Tapi paling cuma jadi selir. Jangan mimpi adik kedua. Akan membelamu. Aku ini kakak kandungnya. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Tuan benar-benar perhatian. Jalan 2 jalan beli kue, pasti nyonya besar suka. Tuan muda kedua, Tuan besar. Tuan besar tidak mati, dia pulang. Huaishi, jangan carry Xiao Chen lagi. Dulu ibu yang maksa kamu nikah ganda. Ibu tahu, kamu tidak suka Xiao Qian. Juga tidak rela nikah ganda. Sudah bertahun-tahun kamu menderita. Nikah ganda ini tidak elok, kalau tersiar namamu juga jelek. Kebetulan kakakmu sudah pulang, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku sudah membungkam mulut semua orang di rumah. Han Er dan Yu Er anggap saja anak angkat. Anggap tidak pernah terjadi. Xiao Qian setuju juga? Ayah, ini usulan Xiao Qian sendiri. Dia bilang mau putus total denganmu. Lagi pula kakakmu dan kakak iparmu, yang sah secara hukum. Dia pasti berpihak pada kakakmu. Aku tidak setuju. Tidak mungkin. Dia sudah istriku. Seumur hidup cuma dia wanita untukku. Ini apa-apaan sih? Huaizi, Huaizi, jangan dulu ibu. Aku mau bicara soal kakakmu. Kakakku baru pulang, kamu langsung mau lepas aku? Maksudmu apa? Kian, kamu masih ingat gak? Waktu itu yang dijodohkan sebenarnya aku dan kamu. Akulah laki-lakimu. Kumalihat sebentar. Kalau kamu nggak suka cewek itu, kita langsung pergi. Kamu siapa? Aku suamimu. Xiao Qian, kamu pikir adik kedua bakal suka sama kamu? Kakak Shen Huaizi. Betul, adik ketigaku sekarang juara ujian negara, masa depannya cerah. Berapa banyak gadis bangsawan yang ingin menikahinya? Waktu itu kencan buta. Dia yang pergi menggantikan aku. Tak disangka malah kamu yang mengincarnya. Awalnya dia mau langsung menolakmu, tapi aku kasihan melihatmu. Baru membujuk orang tua untuk menikahimu. Ternyata dia sama sekali tidak menyukaiku. Ibu, kenapa ibu menipuku? Kenapa pengantin prianya diganti jadi kakak? NAK, kamu punya jabatan, masa depan Sierra. Nanti mau perempuan seperti apapun ada. Tapi kakakmu sejak lahir memang bodoh. Xiaoqian pasti tidak sudi dengan Tiange. Jadi ibu terpaksa ambil cara ini. Menyuruhmu menggantikan kakakmu kencan buta. Ibu, kenapa ibu melakukan perbuatan tercela seperti ini? Kamu bicara apa sama ibu? Kamu kan adik. Membantu kakakmu cari istri kenapa? Pokoknya sudah jadi. Ibu jujur saja. Xiaoqian, dulu memang menganggapmu cuma cendekiawan lemah, tidak tertarik padamu. Baru setelah ketemu kakakmu, dia mau bertunangan. Aku tidak percaya. Ibu lepaskan aku mau konfrontasi dengannya. Konfrontasi APA? Kakakmu dapat istri bangsawan. Harusnya kamu senang untuknya. Ibu, Xiao Qian, kamu seharusnya milikku. Xiao Qian, buka pintu. Kakakmu datang. Jangan cari masalah. Kamu begitu peduli pendapat kakakku? Buka pintu. Kalau kakak tahu hubungan kita begini,
Bagaimana pendapatnya? Xiahou Qian, aku tahu kamu di dalam. Aku dapat kabar, adikku sebentar lagi pulang. Sekarang ikut aku jelaskan semuanya. Kamu mau jadi selir atau diceraikan? Jangan. Suara apa? Kamu lagi apa? Ada orang lain di kamar? Xiahou Qian, buka pintumu. Jangan sembunyi di dalam. Aku tahu kamu di rumah. Buka pintu. Aku, jangan elsa. Kakakmu tanya apakah ada orang lain di kamarmu. Kenapa kamu belum juga menjawabnya? Aku segera datang. Cepetan. Ah, Xiahou Qian, kamu ngapain di dalam? Tadi kamu ngapain? lihat tikus, kaget aja. Ternyata beneran ada orang lain. Ngapain? Shen Nanfeng, siapa yang ngasih izin kamu masuk kamarku? Malah narik selimutku. Aku suamimu, wajar dong aku punya hak. Semua orang di dunia ini tahu. Suamiku udah meninggal 5 tahun lalu. Siapa yang bisa buktiin kamu adalah anak sulung keluarga Shen? Dengar ya, sebentar lagi semua orang di ibu kota bakal tahu. Aku ini kakak kandung dari sang menteri utama. Nanti sendiwa orang peko pada nyari muka sama aku. Xiahou Qian, denger ya. Kalau kamu nggak mau diusir dari kediaman keluarga Shen, kamu harus berusaha nyenengin aku. Bukan malah sok-sokan di sini. Cepat ke ruang depan. Jangan bikin adikku yang menteri utama nunggu lama-lama. Cuma bisa nakut-nakutin aja. Adik, selama bertahun-tahun ini, kangen gak sama kakak? Tentu saja kangen sama kakak baikku. Aku perkenalkan, ini istri kakakmu. Dia itu istri kakakku? Terus dia itu apa? Keluarga dia udah bangkrut, mana pantas jadi istri kakakmu. Sekarang kamu ini menteri utama. Keluarga kita, Shen juga keluarga terhormat. Dia cuma anak pejabat bersalah, paling-paling cuma bisa jadi selirku. Justru itu, putri sulung dari keluarga menteri. Cuma dia yang pantas jadi istri resmiku. Adik, ini kain sutra emas dari barat. Sangat berharga. Ayahku sengaja suruh aku bawa buat kamu. Ada orang yang bahkan sentuh aja nggak pantas. Memang bagus. Cocok buat lab sepatu. Adikku apa sih barang bagus yang belum pernah lihat? Mesti bawa barang rongsokan begini, cuma bikin malu aja. Kakak. Bukan barang mahal itu yang terbaik. Yang nyaman dipakai itulah yang terbaik. Ini seseorang. Satu jahitan satu benang, dia yang jahitin sendiri buat aku. Menurutku ini bagus banget. Iya, adik bilang benar. Gak sah dan gak pantas, mending jangan panggil aku, adik. Panggil aja yang mulia menteri utama. Adik. Maksud kamu APA, kamu nggak mau mengakui kami? Kalau aku akui kau adalah kakakku, maka Xiahou Qian adalah istri sahmu. Tadinya bilang mau umumkan statusku dan anak. Ternyata cuma bohong saja. Tidak kau tidak mungkin benar-benar tidak mengikiku. Ini tidak bisa. Kami sengaja pulang untuk jadi kakak ipar Perdana Menteri. Pakai pengaruhnya untuk hidup mewah di ibu kota. Kalau dia tidak mengakui kami, biar APA kami pulang. Adik, kau tidak mengakui kami, bahkan cucu Shen. Tidak kau akui? Ibu, ini cucu satu-satunya. Ibu tega biarkan dia tak punya nama, hidup terlantar? Nah, kau Perdana Menteri. Di bawah 1 orang, di atas ribuan, siapa berani omong? Ini kakak kandungmu, tidak mengakui. Ibu, kalau kakak ipar jadi istri kedua. Dan kabar kakak pulang tersebar, keluarga kita akan jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Nanti ibu pergi bersosialisasi akan diolok-olok.
Keluarga kerajaan juga akan semakin meremehkan ibu. Yang terpenting, gelar kehormatan yang hampir ibu dapat pasti hilang. Tidak boleh. Nanfeng, sekarang belum saatnya mengakuimu. Kamu tinggal dulu di kediaman. Bilang saja kerabat jauh keluarga Shen. Tidak boleh. Nanfeng, cepat jelaskan pada ibu dan adik. Beri aku main. Ini ibu yang buat. Tidak boleh kau mainkan. Aduh. Xiaoan, Cek Anan kenapa? Di sini aku yang urus. Tidak, beri aku main. Ini ibu yang buat. Tidak boleh kau mainkan. Kalian panggil dia apa? Dua anak ini kok panggil adik ayah? Jangan-jangan. Kamu bagaimana? Sembarang merebut barang orang. Sembrono dan tak berpendidikan. adik, Xiaoan cuma anak kecil. Lihat mainan kesukaan pasti engine main. Dan kamu tidak bisa didik anak. Orang dewasa malah ganggu anak kecil. Sungguh tak tahu malu, anak pejabat. Sangat memalukan. Adik. Perdana Menteri, aku tahu salah. Tapi, kan dua anak ini baik-baik saja. Anak pejabat begini caranya didik anak? Memanjakan anak berlebihan bikin dia semena-mena. Bagaimana bisa jadi orang hebat nanti? Lihatlah mereka yang didik. Han Er dan Yuer. 3 tahun sudah tahu sopan santun. Hormat pada guru dan taat pada aturan. Inilah pendidikan terbaik. Dua anak ini, apa gunanya pendidikan terbaik? Mereka berdua cuma diangkat. Xiaoan adalah anak kandungku. Mengalir darah keluarga Shen. Adik, ada beda dekat dan jauh, pahamilah ini. Bicara soal keturunan. Han Er dan Yuer justru lebih mulia. Karena mereka adalah kandungku. Shen Huaizi. Kalau sampai Shen Nanfeng tahu, Huaizi mewarisi 2 cabang keluarga. Dengan kelicikan Shen Nanfeng, pasti akan memeras Huaizi dengan ini. Bahkan cari kesempatan celakakan dia. Aku tak boleh biarkan dia sakiti Huaizi. Kian-kian, di hatimu. Aku begitu tak pantas dilihat ya. Han Er dan Yuer diangkat sejak kecil. Anak-anak tak punya ayah, panggil ayah kedua. Aku kasihan, tak jelaskan. Jadi terus dipanggil begitu. Karena kalian masuk keluarga Shen. Harus patuh aturan keluarga Shen. Kamu biarkan anak-anak bully orang, gagal didik, pantas dihukum. Kamu masih kecil, kasar tak beradab, egois. Kalau tak dihukum berat, nanti pasti buat masalah lebih besar. Semua pergi ke kelenteng berlutut. Adik kedua, anak-anak masih kecil, cuaca dingin. Lutut semalaman mana tahan. Ya, bagaimana kalau hukum mereka tak boleh makan malam? Kakak, kamu malah tak masuk akal, biarkan perundungan. Kalau aku akui kamu kembali ke keluarga Shen. Dengan sifatmu yang tak bisa bedakan benar salah. Pasti undang bencana buat keluarga Shen. Bagaimana aku berani akui kamu kembali? Lihat perbuatan kalian, tak patuh aturan. Memang harus dihukum berat, cepat ke kelenteng berlutut, semalaman. Aku ikut. Xiaoan, di luar tak ada orang. Cepat duduk, jangan berlutut. Kamu berlutut dengan baik. Kenapa? Kamu masih berani tanya, adik kedua memang ragu. Tentang mengakui identitas kita, kamu malah bikin ribut. Aku akan semakin sulit meyakinkannya. Kamu bilang, apa gunanya bertengkar dengan 2 anak kecil? Mengapa harus bertengkar? Mereka cuma anak angkat saja. Hanya anak kita yang merupakan keturunan asli keluarga Shen. Semua harta keluarga Shen nantinya akan menjadi milik anak kita. Ini waktunya bahas itu? Kalau adik kedua tidak mengakui kita. Kita bukan apa-apa. Yang penting sekarang bagaimana caranya agar adik kedua mengakui kita. Melindungi kita. Betul. Harus cari cara agar adik kedua mengakui kita. Xiao Qian dan 2 anak kecil itu sama sekali tidak berarti. Nanti lihat bagaimana aku menghajar mereka. Apa yang kamu lakuin? Cepat pulang. Bagaimana kalau Shen Nanfeng tahu? Cepat pulang. Kamu takut sekali ya kalau kakakku tahu hubungan kita? Han Er dan Yuer jelas-jelas adalah yang untukku. Kenapa tidak boleh aku akui status mereka?
Apa gunanya kamu akui? Hanya akan membuat posisiku semakin sulit. Apa kamu masih membenciku? Membenci karena aku jatuh cinta padamu? Apa kamu masih berharap pada kakakku? Aku. Tidak. Aku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sebagai istrimu, Kian. Yang selalu kupikirkan justru adik iparku sendiri. Sayangnya kakakku sudah mencintai orang lain. Xiao Qian, kamu tidak akan pernah mendapatkan orang yang paling kamu inginkan di hati. Apa yang kamu omongkan? Aku. Shen Huaizi, aku tidak punya perasaan pada kakakmu. Berani kamu menolakku? Kamu tidak ingin bertemu Han Er dan Yuer lagi? Apa maksudmu? Han Er dan Yuer adalah anak kandungku. Kenapa aku tidak boleh bertemu mereka? Seluruh kediaman Perdana Menteri kuasaku. Kalau kamu tidak patuh, aku akan mengirim Han Er dan Yuer pergi. Kamu berani mengancamku dengan mereka? Kalau kamu masih ingin membesarkan mereka di sisimu, layani aku dengan baik. Padahal Xiao An adalah keturunan satu-satunya keluarga Shen, tapi tidak punya status. Masuk sekolah pun dibully dan jajak. Dua anak kecil itu bisa bersikap sombong karena status keponakan Perdana Menteri. Xiao An itu anak kandung kita sendiri. Dia harus menderita seperti ini. Ayah, kita harus segera meyakinkan adik kedua untuk mengakui identitasku. Sekarang kita cari adik kedua. Aku menulis Lujiu. Ukirkan Lujiu ini di tubuhmu. Kian, kamu milikku. Shen Huaizi, cukup. Belum, Kian. Aku sungguh ingin memelukmu setiap hari dan menyayangimu. Bajingan, ini siang hari. Kamu tak punya hak menolakku. Kian, aku sangat mencintaimu. Adik kedua, boleh aku masuk? Masuklah. Adik kedua, kenapa liburan masih baca buku? Dalam buku ada rumah emas, dalam buku ada kecantikan. Adik keduaku tampan dan berwibawa. Tapi malah taktik wanita, ku matahu masak buku. Iya, entah putri bangsawan cantik dan berbakat macam apa yang bisa masuk matanya. Kalau ada yang dia suka, itu baru rezeki 8 turunan. Sayangnya, ada yang tak menghargai. Cari aku ada perlu apa? Adik, aku ingin tanya, apa yang harus kakak lakukan? Agar kau mau mengakuiku? Aku kan kakak kandungmu. Aku sendiri sih tak apa. Tapi Xian kasihan. Dia satu-satunya keturunan Shen, tapi tak punya status. Di luar dakesai anak ram, malah dua si imit itu. Yang pamer kuasamu. Siapa yang kau sebut imut? Adik kedua, aku tahu kau lihat mereka besar. Ada sedikit ikatan, tapi bagaimanapun, mereka bukan anak kandung. Sedangkan Xiao An, di sekolah entah dihina berapa orang. Ya adik kedua, tega kau biarkan satu-satunya keturunan Shen dipanggil imut dan dihina di mana-mana. Seluruh ibu kota tahu, istri sah kakakku adalah putri keluarga Xiao. Kalau aku mengakui kau kembali ke keluarga Shen, maka Xiao Qian adalah istri utamamu. Shen An ini, paling-paling anak selir. Bukan keturunan sah keluarga Shen. Bukan begitu. Aku dan kakakmu saling mencintai. Kami bersumpah di hadapan langit dan bumi, suami istri sah. Ayah, Yang dinikahi adalah istri, yang lari adalah selir. Kakak iparku adalah istri sah yang dinikahi keluarga. Kau yang kabur dengan kakakku. Paling-paling cuma bisa jadi selir di keluarga Shen. Putri pejabat Shilang, masa nggak ngerti aturan ini?
Tidak, aku hanya mengakui Chu Sue sebagai istriku. Xiao Qian itu dipaksa ibuku untuk kawini. Aku pasti akan menceraikannya. Ceraikan dia. Usir dia. Begitu kakakku Shen Huaizi pulang, langsung mau menceraikan istri yang baik hati dan rajin mengurus keluarga Shen, dipuji semua orang. Lalu mengangkat selir yang kabur itu jadi istri utama. Kalau ini tersebar, orang akan bilang keluarga Shen gak punya tata krama. Karena aku, Shen Huaizi, kurang ajar. Kakak, apa kau ingin jabatanku sebagai Shoufu hilang? Hingga keluarga Shen jadi hancur? Enggak, aku sama sekali nggak bermaksud begitu. Kamu jangan sampai nggak jadi Shoufu, kita cari cara lain. Pasti ada cara lain. Adik sibuk dulu ya, aku pergi dulu. Ada orang di bawah meja. Adik, di bawah mejamu. Kamu ngapain? Nggak apa-apa, adik sibuk dulu, kami nggak ganggu. Kami pulang dulu buat cari cara. Yu and Xiao Qian. Ayo pergi. Cepat pergi. Shen Huaizi, kamu keterlaluan. Mereka pasti lihat. Udah takut? Kamu harus cepat terbiasa, selama kakakku di rumah. Kita harus begini, sembunyi-sembunyi terus. Awalnya pikir kakak di rumah cuma ganggu, sekarang lihatnya. Malah ada rasanya sendiri. Kamu kurang ajar. Adik kelihatannya alim, mana nyangka siang bolong. Di bawah meja, sembunyian perempuan. Perempuan yang layak di rumah ini kuma pelayan. Adik juga nggak pilih-pilih, sampai suka sama pelayan. Adik biasanya nggak dekat perempuan, pelayan itu bisa disukai. Berarti dia punya kelebihan, bisa menarik perhatian adikku. Kalau bisa nemuin perempuan itu, suruh dia bisikin adik. Ngomongin di bantal, mungkin aja. Adik jadi Lola dan Terama kita. Betul. Tapi rumah ini besar banget, mau cari di mana pelayannya? Sapu tangan, model sapu tangannya unik banget. Kita cari berdasarkan ini. Kenapa kamu menghalangi jalan? Cepat minggir. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku adalah Nyonya keluarga Shen, pengurus keluarga Shen. Kalianlah yang harus minggir. Xiao Qian, kau tidak akan bisa sombong lama-lama. Aku pasti akan menceraikanmu, kau akan menjadi janda yang diusir. Segera kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Minggir. Nanfeng, lihat pola ini. Ternyata, orang yang berbuat mesum dengan adik kedua di ruang belajar itu adalah kau. Shen Nanfeng, jangan salahkan aku sembarangan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, Bu, kau datang tepat pada waktunya. Xiao Qian, sebagai kakak ipar perempuan tertua, dia malah merayu adik kedua. Si Pat Tang Kapja dan mesakan ke kandang babi. Apa yang kau katakan? Bu, tadi aku pergi mencari adik kedua, dan melihat ada seorang wanita, bersembunyi di bawah meja, dan berbuat mesum dengan adik kedua. Sapu tangan dia punya pola persis seperti ini. Kita lihat dengan jelas sendiri, pola di atas sapu tangan itu. Persis sama dengan milikmu. Apalagi yang bisa kau bantah? Wanita manis ini sudah pergi merayu Huaizi lagi. Nanfeng, kalian pasti salah lihat. Qian tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Xiao Qian, sekarang bukti ada di tanganku. Apalagi yang bisa kau bantah? Ibu, ini adalah bukti jam merayu adik kedua. Ini sepertinya bukan peoni sutra ya? Ini bukan bunga plum kan? Pola ini sepertinya tidak sama dengan yang ada di ruang belajar adik kedua. Tidak mungkin. Benar, penampilan sapu tangan itu sangat khas. Kita cari berdasarkan pola ini. Aku sudah bersiap sejak awal. Tidak, kau juga mengaku Dewezi karena alasan ini. Itu kabur. Aku sudah bersiap awal tidak, karena alasan ini mereka juga mengaku Dewezi. Itu kabur sekali. Ini bukti yang kamu bicarakan? Seluruh keluarga Shen siapa yang tidak tahu? Aku hanya pakai sapu tangan dengan pola ini. Meskipun kamu mau salahkan aku, tidak perlu pakai cara yang seaneh ini kan? Sudah kubilang, bagaimana adik kedua mau menyukai wanita sepertimu? Ini cuma omong kosongmu yang ngaco. Kalau ini cuma salah paham, ya sudah nggak apa-apa. Kita semua keluarga. Ibu,
Silakan kembali istirahat dulu. Nanfeng, aku baru lihat. Dilihat Xiaoqian Bikas merah, seperti digigit serangga. Sepupu saya ini memang selalu genit. Sudah 5 tahun dia menjanda. Masa sih dia tahan kesepian? Menurutmu, dia cari orang lain nggak? Suara apa itu? Xiaoqian, ada orang lain di kamarmu. Barusan kamu ngapain? Lihat tikus, kaget aja. Cewek ini berani cari orang lain di belakangku. Aku bunuh si brengsek ini sekarang. Jangan buru-buru bertindak. Kita nggak punya bukti sekarang. Cewek itu jahat banget. Gimana kalau Jamala balik nuduh kita? Terus kita harus gimana? Kita carry car dulu, kampilan bukti. Oh, asal ketemu bukti dia punya pacar. Aku bisa dengan mudah mentalaknya. Aku anak kandung ibu. Ibu kita itu, Xiaoqian. Kalian berdua si kecil imut. Kalian berdua bilang, siapa yang kalian? Kalian berdua kan anak angkat? Aku bukan anak angkat. Aku anak kandung ibu. Dua anak kecil ini. Jangan-jangan anak Xiaoqian sama lelaki lain? Aku langsung konfrontasi dia sekarang. Kalau benar, nggak cuma bisa mentalaknya, tapi juga bisa dihukum. Nanti, seluruh keluarga Shen yang besar ini jadi milikku. Nggak perlu takut lagi sama cewek imut ini. Yang merayu Shenanfo. Sejak ibu melahirkan kakak Han dan kakak Yu, punggung ibu memang kurang sehat. Nyonya besar, tolong jaga kesehatan baik-baik. Jangan sampai kedinginan lagi. Salahnya Shen Huizi, maksa aku begini-begitu. Gangguin aku semalaman. Dua si kecil imut ini beneran anak dia? Dulu dua si kecil ini panggil adik ipar, ayah. Jangan. Adik ipar sama Xiaoqian. Kamu ngomong apa sih? Masa si adik ipar bisa suka sama dia? Xiaoqian, aku sudah tahu identitas dua si kecil imut ini. Kamu tamat. Xiaoqian, perempuan tak tahu malu. Berani selingkuh di belakangku, bahkan punya dua anak ini. Tak tahu harga diri. Siapa bilang mereka anak kandungku? Dua si kecil ini ngaku sendiri. Dan pelayanmu juga baru saja bilang. Badanmu jadi kurang sehat setelah melahirkan. Kamu berbicara sembarangan, kamu yang salah dengar. Barusan si Yacan jelas-jelas bilang, aku membesarkan anak susah payah. Lagi pula mengurus rumah tangga, makanya pinggang sakit. Apalagi, mereka berdua ini kubesarkan di bawah lututku. Sama saja seperti anak kandungku sendiri. Aku selalu bilang pada mereka, mereka adalah anak kandungku. Bisa saja mengelak. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Hentikan. Ayah, tolong aku. Adik, kamu datang tepat waktunya. Xiaoqian jatuh sedang orang lain. Melahirkan dua anak hasil yang lugu ini. Perempuan cantik seperti ini. Seharusnya dimasakkan ke dalam Karen Jang Bobby. Jatuh cinta? Kalian berdua tahu tidak, siapa ayah anak-anak ini? Shen Nanfeng, selama bertahun-tahun aku mengurus keluarga Shen, melayani mertua. Kamu tidak hanya tidak mengerti kesulitanku, kamu malah memfitnahku. Hanya dengan omongan polos dua anak kecil, kamu mau menjelekkan namaku? Jangan kira aku tidak tahu, kamu cuma cari alasan untuk mengusirku dari keluarga Shen. Kakak tertua. Ini caramu? Bilang mau menyelesaikan masalah kakak ipar. Ternyata dengan memutarbalikkan fakta, menodai nama baik orang. Untuk menceraikan kakak ipar. Bukan. Aku tidak. Tapi dia, tidak tahu malu. Apa yang kalian lakukan? Ibu, kamu datang tepat waktunya. Kamu di rumah belakang. Pasti tahu, urusan rumah belakang. Xiaoqian jatuh sedang orang lain. Pasti ada jejaknya. Coba ingat-ingat, siapa orangnya? Laki-laki apa? Dari mana ada laki-laki? Omong kosong. Ibu, Xiaoqian, dia benar-benar punya laki-laki. Dua anak kecil ini, dia lahirkan untuk orang lain. Diam! Tata krama keluarga Shen sebaik ini. Mana mungkin ada urusan jatuh cinta? Kalau kamu berani lagi bicara sembarangan. Mulutmu tidak terkendali. Minggir dari keluarga Shen. Kamu masih diam saja? Cepat bawa perempuan ini pergi dari sini. Setiap hari cuma tahu menghasut. Ayah, gendong aku. Aku juga mau. Perempuan cantik, kamu kan istri Nanfeng. Sekarang Nanfeng sudah pulang, masih bergandengan dengan adik kedua. Seperti apa itu?
Ibu, daripada bilang ini padaku. Daripada mengurus anak orang lain, urus saja anakmu sendiri. Aku tahu maksudmu, wanita cantik ini pasti niat jahat. Why she feeling bad sama Keanu? Jangan coba-coba mendekati Huaizi. Dia pasti akan menikah, aku sedang cari jodoh untuknya. Dengan statusmu, mana pantas untuknya? Sadarilah statusmu. Kalau masih berani nempel-nempel sama dia, awas kau. Ibu. Dulu, ibu kasih obat biar kami berhubungan. Sekarang sudah 5 tahun jadi suami istri, ibu bilang putus saja. Huaizi, ibu demi kebaikanmu. Kamu Perdana Menteri, kalau soal 2 bersaudara 1 istri tersebar. Bagaimana nama baikmu? Ini juga akibat perbuatan ibu dulu. Lagi pula, aku baru bersama Kian-Kian. Setelah kakak meninggal. Secara adat, ini wajar. Kamu. Kian-Kian, kamu pasti tak mau pengaruhi masa depan adik ipar, kan? Kamu kan orang yang paham. Kamu tahu harus bagaimana, ya? Kakak ipar, kamu juga mau putus hubungan denganku? Shen Huaizi sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin izinkan noda seperti aku ada. Apalagi, dia tak pernah suka padaku. Jangan mimpi. Aku takkan serahkan kamu pada kakakku. Shen Huaizi, kau padaku. Kuberitahu, Huaizi pasti akan menikah. Aku sedang cari jodoh untuknya, dengan statusmu sekarang. Mana pantas untuknya, sadari statusmu. Shen Huaizi, kau sekarang cuma dikuasai rasa posesif saja. Nanti kalau sudah punya orang yang disukai, sudah menikah, kau akan lupakan aku sepenuhnya. Si manis, Xiahou Qian si manis ini. Pandai sekali berpura-pura, buat nyonya tua dan anak kedua. Terdepu. Kenapa anak kedua dan nyonya tua tak percaya kita? Malah bilang kita fitnah dia. Kita harus cari bukti lelakinya. Lihat dia masih bisa cari alasan apa. Makan pelan-pelannya. Sayang. Sini. Maken. Si Pak ganti sempit untuk Tuan Muda. Kian-Kian, kok wajahmu merah sekali? Badannya nggak enak, ngapain keluar makan sih? Jangan sampai nular ke cucuku. Iya Kian-Kian, kamu kenapa nggak enak? Aku nggak apa-apa. Cuman capek aja. Aku pulang dulu istirahat. Orangnya mana? Kok tiba-tiba hilang? Aneh nih. Ini tengah malam begini. Pasti ketemu cowok. Cepetan cari. Oh, SST.
Aku ini buaya darat yang naksir kamu. Kalau cewek manis ini nggak nurut sama aku, nanti bakal susah. Shen Huaizi, Asik. kamu ngapain sih? Lepasin. Kamu gila? Ini di luar, nggak takut ketahuan? Aku kan maling bunga, takut apa di luar? Menurutku ini malam gelap angin kencang, tempat yang pas buat ketemu. Jangan. Kalau kian-kian nggak mau ketahuan, gigit yang kencang. Jangan sampai kedengeran. Tadi aku jelas lihat 2 orang di sini. Kak Ilang? Pasti cewek itu sama cowoknya sadar kita. Jadi kabur. Cowoknya pasti orang dalam rumah kita. Aku ada ide. IDEAPA. Bukannya beberapa hari lagi ulang tahun ibu. Nanti, kita tangkap si Yahoo Kian sama cowoknya. Di depan semua orang. AO. Semoga ibu tua panjang umur dan sehat selalu. Semoga ibu tua sehat walafiat. Terima kasih, para ibu silakan ke sana. Terima kasih, ibu tua. Putri Zhao yang datang. Hamba menyapa putri. Cepat bangun, ibu tua Shen. Kak Huaizi kan akrab banget sama ayahku. Ibu nggak usah terlalu formal sama Xiaoyang. Xiaoyang di sini. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu tua Shen. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih, putri. Kak Huaizi, lihat tusuk kondaku ini. Bagus nggak? Coba lihat, Putri Zhaoyang dan Huaizi. Pasangan yang sangat cocok. Putri Zhaoyang adalah putri Markuis Dinyuan. Juga keponakan Ibu Suri. Hanya status seperti ini yang pantas untuk Huaizi saya. Awalnya sudah tahu, suatu hari dia pasti akan menikah. Tapi kenapa hati saya masih sedih begini? Huaizi, putri adalah tamu terhormat. Jarang datang, ajak dia jalan-jalan. Saya pria luar, pria wanita beda, kurang cocok. Minta kakak ipar ajak putri jalan saja. Baiklah, kakak Huaizi, nanti kalau sempat. Harus cari Zhaoyang ya. Putri Zhaoyang, silakan. Tanaman jelek begini, enak apa lihatnya? Membosen kan? Kamu. Cepat kasih tahu kakak Huaizi ada di mana. Huaizi di ruang depan melayani tamu pria. Putri tamu terhormat bagian dalam, tak pantas langsung dibawa ke sana. Maksudmu apa? Ketahuan saya tak tahu aturan. Mengejar-ngejar pria? Saya tak berani. Kamu cuma wanita, keluarga bangkrut pula. Hidup mati bergentang pada kakak Huaizi. Sambang APA, tunggu saya masuk menikah. Kamu akan tahu akibatnya. Putri Zhaoyang, meski kamu masuk keluarga Shen, saya tetap kakak ipar menteri utama. Nyonya utama keluarga Shen. Mau tak hormati kakak ipar? Dibikin bahan tertawaan orang, tak tahu aturan dan sopan santun? Kamu wanita makam APA? Berani mengajari putri ini. Saya dan kakak Huaizi, pesongkin yang dari Turken. Tunggu saya masuk menikah, dia pasti nuruti saya dalam segala hal. Lalu Casey kuasa rumah tangga ke saya. Saat itu, kamu bahkan tak pantas mengikat sepatu putri ini. Saat putri masuk menikah. Shen Huaizi, kamu benar-benar akan nuruti dia dalam segala hal, kasih kuasa rumah tangga.
Bantu dia menganiaya saya? Bantu siapa menganiaya kamu? Kamu terlambat, putri sudah pergi. Sekarang cepat kejar, masih bisa menyusul. Kenapa? Cemberut pada saya? Cemburu? Kamu gila. Lihat dulu hari apa ini. Kalau ketahuan orang gimana? Ketahuan pun, lalu kenapa? Kamu bilang begitu lagi. Nyonya muda, bagian akuntansi bilang, ada urusan mendesak mau diskusi. Ini obat perangsang yang susah payah saya dapatkan. Tunggu Xia Hokian minum obat ini. Ketika kambuh, dia kehilangan akal dan secara naluriah mencari pria untuk meredakannya. Pada saat itu, aku bisa langsung di depan semua orang membongkar kalian semua. Nyonya muda, ini dikirim oleh Nyonya tua. Dia bilang Anda lelah hari ini. Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat panas? Panas sekali. Sangat tidak nyaman, Huaizi. Shen Huaizi, di mana kamu? Huaizi. Kian, kenapa kamu begitu aktif hari ini? Bahkan mau masuk ke pelukanku. Aku tidak tahu. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu diberi obat? Aku sangat merindukanmu. Bagus, akhirnya kita tangkap mereka. Ayo segera panggil orang ke sini untuk membongkarnya. Nyonya tua, ada masalah? Ada orang yang berselingkuh di pesta ulang tahunmu. Sungguh tidak tahu malu. Menurutku, mereka harus dimasukkan ke kandang babi dan ditenggelamkan. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang itu. Berani melakukan hal tak tahu malu seperti itu di pesta ulang tahunku. Kian, apakah kamu tahu siapa aku? Huaizi, Shen Huaizi. Tolong aku sangat tidak nyaman. Di sini, pasangan romantis itu ada di dalam. Orang-orang, dobrak pintunya. Baju ini sepertinya agak familiar. Ya Tuhan, moralitas semakin menurun. Pasangan apa ini? Berani melakukan hal cabul di hari pesta ulang tahun Ibu Perdana Menteri. Sungguh tak tahu malu, ini sepertinya. Baju yang Huaizi pakai hari ini. Sebaiknya ikat mereka dan bawa ke depan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri yang menghukumnya, jika Tuan Perdana Menteri tahu. Pasangan mana yang berani menodai nama baik kediaman Shen? Pasti akan dihukum berat. Wanita di dalam pasti Xia Hokian. Sekarang dia ketahuan diranjang, dia pasti mati. Begitu banyak nyonya yang melihat. Nanti nama Burek Xiao Chen Yong Tidak Bermoral akan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Saat itu kamu menceraikannya. Akan menjadi hal yang wajar, semua orang hanya akan mendukung. Setelah aku menceraikannya, aku akan menyambutmu masuk ke kediaman dengan 8 tanduk. Membuatmu menjadi nyonya utama keluarga Shen, adik ipar Perdana Menteri. Memberimu kehormatan seumur hidup. Orang-orang, seret pasangan itu keluar. Benar, keluarkan pasangan romantis itu. Tuan Perdana Menteri. Bagaimana bisa itu Tuan Perdana Menteri? Perdana Menteri negara ini bertemu dengan wanita di siang hari? Ini keterlaluan.
Bukannya Perdana Menteri ITU Dinjan dan Tidak suka wanita? Kenapa ini? Kenapa adik kedua? Siapa wanita di pelikannya? Pasti ITU wanita Sahochen. Menggoda adik kedua. Dia mau menghancurkan adik kedua. Wanita yang mana ini? Siapa sebenarnya di pelukan Perdana Menteri? Bisa sampai menggoda Perdana Menteri, bersenang-senang di siang hari. Ini memang punya kemampuan. Pasti kecantikannya luar biasa. Sampai Perdana Menteri tidak bisa melepaskan diri. Jangan takut, ada aku di sini. Bukannya kita datang untuk menangkap Xiaoqian? Kok malah jadi adik kedua? Jangan-jangan wanita di pelukan adik kedua adalah Xiaoqian? Kalian mau apa? Aku dan kekasihku saling mencintai, mencuri waktu untuk kehangatan. Tapi kalian tidak sopan, memaksa masuk kamar. Apakah kalian pikir Perdana Menteri ini mudah diintimidasi? Ini Mirka. Mereka yang bilang, ada orang berkencan di sini. Kami datang untuk membongkar. Perdana Menteri sibuk dengan pekerjaan. Susah dapat waktu luang untuk bersama kekasih. Kalian berdua bagaimana? Kalau bukan untuk menghancurkan nama baik Perdana Menteri. Bukan kami. Kami jelas datang untuk menangkap. Kalian, nama baik kediaman Perdana Menteri dirusak oleh kalian berdua. Kerabat jauh, berani lagi ngomong sembarangan. Kalyur dari Kidi Mention. Nyonya muda. Ini dikirim Nyonya tua. Bilang hari ini Nyonya muda capek. Pasti Shenang Feng dan Song Chusui memberi aku obat. Mau menjerumuskan aku. Kejadian hari ini, urusan keluarga Perdana Menteri. Mohon Nyonya tua dan Perdana Menteri tenang. Kami pasti tidak akan bokorkan sepeda karapan. Para Nyonya. Semua paham situasi. Silakan kembali ke ruang depan, aku menyusul. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Ebio, adik kedua sudah punya kekasih. Biar kami bertemu. Maksud kakak, aku Perdana Menteri terhormat. Harus melaporkan urusan kamar ke kakak? Tidak, bukan itu maksudku. Kalian ceroboh dan egois. Tidak sopan, baru pulang sudah buat masalah besar. Sungguh tidak masuk akal. Langsung keluar dari kediaman Shen. Maksud adik, tidak mengakui kami lagi? Huaiji, ini kakak kendangmu. Meskipun salah, tidak bisa langsung diusir dari rumah. Adik, kami tidak berani lagi. Kami tahu salah. Jangan sampai kau tidak mengakui kami. Mereka belum diakui sebagai keluarga, sudah bertindak semena-mena. Sama sekali tidak mempedulikan nama baik keluarga Shen dan aku. Kalau sudah diakui di kediaman Shen, pasti akan semakin menjadi. Lambat laun akan menghancurkan reputasiku. Ani senyo gara-gara kamu, wanita, nekisatku untuk membongkar. Kuma berdasarkan ISU. Tuan Menteri, kami tahu salah. Kami tidak berani lagi. Kalian berdua, cepat pergi ke rumah leluhur dan berlutut. Sampai adikmu memaafkan. Baik, kami segera pergi. Jangan marah, adik. Jangan merah. Semuanya sudah pergi. Kalian berdua. Pakai baju yang rapi dan kalyur. Wanita. Sudah kuduga, kamu wanita ini. Sheng tadi ketemu Huaiji di sini, tak tahu malu. Kamu masih ingat kamu cuma kakak iparnya? Ibu. Walaupun dia kakak iparku, tapi dia juga orang pilihanmu sendiri. Yang kusukai. Kamu. Kalian berdua tak tahu menahan diri, cepat atau lambat akan ketahuan. Xiaoqian, kamu benar-benar berniat menghancurkan Huaiji? Ibu. Bukan ibu sendiri yang memberi obat pada kami dan Huaiji, memaksanya untuk menikah ganda. Kalau mau disalahkan, salah ibu juga, kan? Kamu masih berani membantah? Huaiji, kalau kau masih mengakuiku sebagai ibumu, saya putuskan hubungan dengan wanita ini. Huaiji harus segera menikah. Huaiji selalu punya rasa tanggung jawab yang kuat. Setelah menikah, pasti akan setia pada istrinya. Dan putuskan dengan wanita ini. Kenapa? Kian-kian tadi masih merangkulku. Mereka erat padaku. Sekarang tidak butuh aku lagi. Mau putus denganku? Aku tentu saja tidak rela, tapi aku tidak bisa menghancurkanmu. Sayangnya, dalam hal ini, kamu tidak punya hak memutuskan. Tuan muda kedua, Nyonya tua menyuruhmu segera ke halaman depan menemani Putri Jun. Katakan pada Putri Jun. Aku sudah punya orang yang kusukai, dia tidak perlu buang-buang waktu.
Ini karena kamu teriak tangkap orang tanpa melihat jelas. Hampir menyebabkan malapetaka besar. Jelas saja yang diberi obat adalah Xiao Qian. Kupikir hanya dia yang berbuat mesum di siang hari. Kenapa adik kedua juga? Apakah orang dipelukan adik kedua? Ayo, Xiao. Dasar omong kosong. Adik kedua saya itu orang yang bermoral mulia. Dia bisa dapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Mungkin sekali dia mau mengambil wanita murahan yang bahkan tidak aku inginkan. Suruh mereka lambat sedikit. Baik. Hang. Aneh, akhir-akhir ini aku selalu lelah dan tidak punya tenaga. Mungkin terlalu capek beberapa hari ini. Syukurlah akhirnya selesai semua pekerjaan. Kamu menakut-nakuti aku lagi. Ini di area depan rumah, siapa saja bisa datang kapan saja. Kian, kamu menjagaku begitu ketat di siang hari. Setelah dipakai kamu langsung lupakan aku. Kau membuat aku menunggu kamu di kamar selama ini. Kamu katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Jangan bikin ulah. Mari kita kembali ke kamar dulu baru bicara. Kian. Apakah ini ajakan dari kamu? Bukan, aku tidak. Konsentrasi dong. Siapa di sana? Kamu cepat pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkan kakak ipar sendirian di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Putri, ini adalah rumah saya, di mana saya berada dan apa yang saya lakukan. Sepertinya tidak perlu saya laporkan ke kamu. Bukannya acara makan malam sudah selesai. Kenapa kamu belum pulang? Bukan aku kehilangan barang? Oh iya, ku dengar dari anak itu. Kakak Huaizi sudah punya kekasih. Kamu sudah menikah ke keluarga Shen selama 5 tahun. Pasti kamu tahu banyak hal tentang kakak Huaizi. Katakan padaku, siapa sebenarnya kekasih kakak Huaizi? Itu siapa? Kianku. Bagian pinggang paling sensitif kalau digelitik. Putri, hal ini sebaiknya kamu tanyakan langsung ke adik kedua. Kamu. Dia adalah kakak ipar Huaizi. Masih berguna buatku sekarang, aku tahan dulu. Nanti setelah aku menikah ke rumah Perdana Menteri, baru ku habisi dia. Xiao Qian, jangan kamu pikir dirimu adalah lalu sombong. Pikirkan saja, dia pasti akan bersaing denganmu untuk menguasai urusan rumah tangga. Nanti kamu tidak akan memiliki apa-apa sama sekali. Kalau aku yang menikah ke sini, pasti beda. Aku cuma peduli sama Kak Huaizi. Hak mengatur rumah tangga bisa aku serahkan ke kamu. Nanti, kamu tetap bisa nyaman-nyaman aja. Jadi nyonya besar keluarga Shen. Daripada cari muka ke dia, mending cari muka ke aku, Kian. Cuma aku yang bisa bikin Kian. Jadi nyonya besar yang kokoh. Kian. Gimana menurutmu? Udah aku bilang, aku beneran gak tahu. Junzu, mending tanya langsung ke adik kedua. Kian bohong. Kian paling tahu cara bikin aku senang. Kalau Junzu nggak ada urusan, aku nggak mau temenin. Kamu cuma perempuan, jangan nggak tahu diri. Di belakangnya. Kayaknya ada orang. Xiao Qian, aku kasih kesempatan terakhir. Junzu, aku bilang, aku nggak tahu apa-apa. Kalau Junzu masih ngotot, aku suruh orang usir kamu. Panggil orang. Tunggu aja, aku pasti. Pas aku masuk ke sini, itu saat kamu kehilangan segalanya. Tenang aja, Kian. Aku nggak bakal biarin Junzu bisa masuk ke sini. Memang kamu nggak suka Junzu. Tapi kamu pasti ketemu orang yang kamu suka. Terus nikah. Nanti. Masih ingat aku nggak? Salah semua itu cewek Xiao Qian. Bikin kita musuhan sama adik kedua. Malah disuruh sembahyang semalaman. Kenapa dia licik banget sih? Kita nggak bisa tangkap. Dia sama pacarnya. Nggak boleh gitu aja. Kalau kita nggak bisa cari, kasih aja dia cowok. Ya udah masuk, cepetan masuk. Tenang aja. Aku pasti bakal melayani nyonya besar dengan baik.
pasti bisa tangkap basah kali ini. Bikin nama Xiahou Qian hancur. Nanti aku ceraikan dia, terus masukin ke karung babi. Orang buat nangkep udah dipanggil belum? Tenang, aku udah suruh orang panggil nenek tua sama adik kedua. Mereka bentar lagi datang. Xiahou Qian pinter banget, adik kedua selalu. Tidak tahu wajah aslinya, hari ini aku akan biarkan adik kedua lihat sendiri. Betapa cantik dan memesonanya wanita ini. Kok sepi ya? Ayo, kita mendekat dengar-dengar di dalam. Kok nggak ada suara? Nggak tahu. Adik, kenapa kamu di sini? Qian. Qian, kamu takut banget sama aku ya? Shen Huaizi, kamu nakut-nakutin aku lagi. Aku susah-susah nyempetin waktu, jangan disia-siakan. Tentu saja mau habiskan waktu indah dengan Qian. Cari sensasi. Cepat sembunyi. Kamu siapa? Dengar-dengar Nyonya besar sudah lama menjanda. Hamba datang untuk menghibur Nyonya. Itu yang harusnya aku tanya. Kalian ngapain di luar ruang akuntansi? Sembunyi-sembunyi gitu? Kami cuma lewat, nggak nyangka adik kedua ada di sini. Bikin wanita ini, Xiahou Qian, lolos lagi. Si imut ini kok bandel banget ya? Lewat? Aduh. Mereka yang suruh aku datang. Celakai Nyonya besar. Shen Nanfeng, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kalian cari mati. Penjaga. Semua pegangin baik-baik. Masing-masing 30 pukulan, mulai. Adik, kamu mau bunuh kami ya? Adik, aku salah, maafin kami nggak berani lagi. Berhenti. Ibu, tolong aku. Aku mau mati kena pukul. Wah, adik kedua, cepat suruh mereka berhenti. Kamu mau biarkan kakakmu mati dipukul orang? Kamu tahu mereka ngapain? Mereka mau suruh orang celakai kakak ipar. Perbuatan hina begini, noda nama keluarga menteri utama. Kalau ini sampai terdengar orang yang punya niat jahat, posisi menteri utamaku bisa hilang. Berhenti. Aku yang pukul. Dasar anak kurang ajar. Kamu gila ya? Adikmu susah payah sampai di posisi sekarang. Kamu mau hancurkan masa depannya? Ibu, aku tahu salah, aku nggak berani lagi. Adik kedua, kakakmu sudah tahu salah. Dia kan kakak kandungmu. Sudah dipukul, amarahmu juga sudah keluar. Bagaimana kalau kita maafin saja? Penjaga, usir mereka dari keluarga Shen. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Shen. Jangan pernah melangkah masuk wilayah keluarga Shen sedikit pun. Jangan, adik kedua, jangan. Anak kedua, kita semua keluarga. Haruskah kamu bertindak sekejam ini? Kian, bagaimanapun juga kakak adalah suamimu. Bagaimana kamu tega mengusirnya keluar dari mensyahan ini? Membiarkannya hidup mengembara di jalanan? Dia telah berkali-kali menghinaku, menfitnahku, dan sekarang dia bahkan ingin merusak reputasiku. Mengapa aku harus menahannya? Kamu bajingan. Kenapa kamu tidak cepat datang meminta maaf kepada Kian? Apa gunanya meminta dia? Adik kedua mana mungkin mau mendengarkannya. Kamu bodoh? Suruh minta maaf ya minta maaf saja. Barang tak guna. Adik kedua sangat menyayangi gadis cantik ini. Hanya dengan memintanya, kalian bisa selamat. Kian, aku salah, aku seharusnya tidak menceraikanmu. Nanti istri utama tetap kamu yang jadi. Paling-paling aku akan mengangkat Chusue jadi istri sejajar. Ini sudah cukup baik kan? Kian, tolonglah. Jangan membuatku kecewa. Urusan sebesar ini, aku sebagai wanita tidak bisa mengambil keputusan. Karena adik kedua adalah kepala menteri. Jadi urusan di mensyahan ini, biarlah dia yang menentukan. Penjaga, buang dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lebih lembut sedikit. Aduh, anakku. Selamatkan aku, Bu. Kian. Kakakku sudah berkali-kali melakukan hal ini padamu. Kamu pasti sudah benar-benar putus asa sekarang kan? Apa yang kamu bilang? Putus asa dengan Shen Nanfeng? Apa maksudmu? Apakah kamu masih punya perasaan padanya?
Omong kosong apa itu? Dari awal jelas kamu yang... Not really a parliamentary. You just already stand on. Minta Yang Mulia, Kepala Menteri, segera pergi ke istana. Tunggu aku pulang nanti kita bicara lagi. Untungnya ibu memberiku token secara diam-diam. Sekarang kita masuk dua Mansion dengan bebas. Nyonya tua berkata, jika Xiao Qian mau memaafkan kita, kita bisa kembali ke Mansion secara terang-terangan. Gak tahu apakah itu benar atau tidak. Apa yang dikatakan ibu pasti ada benarnya. Lagi pula kita juga tidak punya cara lain. Ya coba minta maaf dulu saja. Nyonya muda, minumlah sup ini untuk menambah energi. Lihat penampilannya, sepertinya dia hamil ya? Hamil? Aku tidak pernah menyentuhnya. Pasti itu anak dari laki-laki lain. Bayi manis ini mengandung anak dari pria itu. Barang bukti ada semuanya, buktinya jelas. Ayo tangkap dia dan masukkan ke dalam sangkar babi. Perintah Kepala Sekretaris Negara, kalian tidak boleh memasuki wilayah rumah ini selangkah pun. Terutama, kalian tidak boleh mendekati halaman Nyonya muda. Lepaskan kami punya urusan penting. Bawa mereka pergi. Ayo, Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Bagaimana ini? Kita cari ibu saja. Ayo keluarga tidak boleh diumbar keluar. Kalau sampai ibu melindungi Xiao Qian, kita tidak akan pernah bisa kembali ke rumah ini selamanya. Benar, kita manfaatkan kesempatan kali ini. Buat Xiao Qian mati tanpa tempat pemakaman. Oh iya, 2 hari lagi akan ada pesta menikmati bunga di kediaman Marquis di Yuan. Xiao Qian pasti akan datang. Nanti kita akan... Nyonya, hari ini berkat pesta menikmati bunga, saya bisa bertemu Anda lagi. Nyonya tua, Kepala Sekretaris Negara. kehadiran langsung Kepala Sekretaris Negara membuat kediaman keluarga kami menjadi lebih terhormat. Anda terlalu sopan, Tuan Marquis. Kakak Huazi, kamu akhirnya datang. Aku antar kamu berkeliling di taman belakang, yuk. Tidak perlu. Aku masih ada urusan yang harus dibicarakan dengan Tuan Marquis. Sao Yang, kamu antar Nyonya tua. Dan Nyonya muda yang pertama berkeliling saja. Baiklah. Silakan, Kepala Sekretaris Negara. Meskipun kakak Huazi tidak menyukaiku. Hari ini aku harus mendapatkanmu, membuatmu tidak punya pilihan selain menikahiku. Nyonya tua, saya antar Anda berkeliling. Baiklah. Saya kebetulan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Apa yang aku sedihkan? Apa hakku untuk bersedih? Dia adalah kepala sekretaris negara kerajaan. Dia pasti harus menikah suatu hari nanti. Putri Raja sangat mencintainya sedalam-dalamnya. Sampai kapan dia bisa terus menolaknya? Qian, betapa bagusnya moodmu hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Huaizi, kamu gila ya? Banyak orang di sini. Siapa yang menyalahkan Qian lebih cantik dari bunga? Sampai membuat hatiku tidak tahan ingin memilikimu? Tuan muda kedua, Nyonya tua meminta kamu pergi ke sana sebentar. Ada urusan apa? Nyonya tua bilang, kamu akan tahu kalau sudah sampai di sana. Aku pergi sebentar, segera kembali.
Apa yang ibu cari saya? Pasti hal yang baik dong. Putri Huaizi, saya serahkan padamu. Terima kasih, Ibu Tua. Maksudku terima kasih, Ibu. Shen Huaizi, bahkan ibumu sendiri, menjodohkan kita. Kau tak bisa lari dari telapak tanganku. Pria yang kupilih hanya bisa jadi milikku. Kok sudah lama banget? Shen Huaizi belum juga pulang? Nona, Dia bilang akan menungguku di sini. Nona, jangan sampai kedinginan. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Shen Huaizi, kalau saja kau bisa. Tersenyum padaku setiap hari, pasti indah. TAPI tag APA. Nanti setelah aku tidur denganmu, kau akan tahu betapa baiknya aku. Kau ngapain di sini? Ikut aku. Ibu, di mana adik kedua? Bukannya dia cari ibu? Pria punya urusan pria. Ngapain kau ikut campur? Kau mau nempel lagi sama adik kedua? Aku tak akan biarkan. Lebih baik kau tahan diri. Ibu, ini kantong yang pernah lepas dari adik kedua, tapi sekarang jatuh di tanah. Mungkin dia kenapa-kenapa. Aku tahu kantong ini buatanmu. Mau pamer, ya? Betapa pentingmu di hati adik kedua. Sayangnya, adik kedua dan Putri sedang berkencan. Sebentar lagi Putri akan menikah ke sini. Dan kau akan cepat dilupakan. Shen Huaizi sebenarnya tidak suka sama Putri. Dia pasti dijebak ibu tua. Tunggu. Jujur saja, adik kedua dan Putri ada di dalam ruangan. Nanti orang datang, buka pintu langsung lihat mereka berdua. Mesra-mesraan di depan umum. Adik kedua terpaksa menikahi Putri. Nah, ada apa ini? Adik kedua mana? Mana adik kedua? Kok bukan adik kami? Kalian siapa? Kakak Huaizi mana? Ini orang-orang yang mau menangkap basah. Waduh, ibu tua, tolong jadi saksiku. Aku jelas-jelas tidur dengan Kakak Huaizi. Aku dan kakak Huaizi sudah jadi beras matang. Dia harus bertanggung jawab. Putri, jangan asal tuduh. Aku tadi sedang menikmati bunga di taman. Mana mungkin aku tidur di ranjang yang sama denganmu. Untung ada pil penawar racun yang diberikan nyonya. Perdana Menteri, Sipat Banggan. Aku ini orang yang bersih. Bagaimana bisa tahan dengan fitnah seperti ini dari Junzu? Jangan Junju Injun bersama Perdana Menteri. Sampai gila ya? Sudah jelas-jelas bersama dua pelayan. Bercampur, masih mau menuduh Perdana Menteri. Kasihan sekali Perdana Menteri. Seorang Junzu terhormat. Bisa berbuat hal keterlaluan seperti ini, muka keluarga Ding Yuan Ho akan habis dipermalukan. Diam! Kalian semua diam. Semuanya pergi dari sini. Putriku difitnah. Aku pasti akan selidiki kebenarannya. Silakan semua pergi dulu. Junzu, kau tidak apa-apa. Kau tua bangka. Kau menghancurkanku. Berani-beraninya kau pukul aku. Lihatlah ide bodoh yang kau berikan. Membuat namaku hancur, aku jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Aku akan kuburkan kau bersamaku. Wanita hila. Anakku adalah Perdana Menteri. Berani-beraninya kau pukul aku.
dia tidak akan membiarkanmu. Untung anakku tidak menikahimu. Kakap. Ayah, bagaimana ini? Nama baik putriku hancur lebur. Aku tidak bisa menikahi Kak Huaizhi lagi. Tadi Kian begitu buru-buru menyelamatkanku. Khawatir kehormatanku ternoda. Jangan berisik. Aku hanya takut keluarga Shen dipermalukan saja. Pesta akan segera dimulai, kau orang penting, entah berapa banyak pejabat dan bangsawan yang mencarimu. Cepat pergilah. Junzu, kami ada hal penting untuk dilaporkan. Xiahou Qian itu dia hamil. Wanita, berpura-pura polos dan tak bersalah. Ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengandung bayi. Hari ini aku akan membuatmu lebih sengsara dariku, hancur reputasimu. Mati tanpa tempat dikubur. Kenapa Perdana Menteri dan Hao belum datang juga? Keduanya pejabat penting istana. Mungkin ada urusan penting yang tertunda. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi? Nyonya muda Shen, kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah tubuhmu tidak enak? Sepertinya aku keracunan, tapi aku jelas-jelas tidak makan apa-apa. Racunnya ditaruh di bunga. Perutku. Kamu berdarah. Ini keguguran Ken? Dia kan seorang wanita. Bagaimana mungkin hamil? Ya ampun, dia pasti jatuh cinta dan hamil anak kecil. Dia itu istri kakak kepala menteri, tapi berani melakukan hal memalukan ini, sungguh tak tahu malu. Nenek Shen, keluarga Shen rusak moralnya. Sungguh memalukan, wanita ini. Malah hamil lagi anak Huaizhi. Muka keluarga Shen akan habis dari pemulukannya. Wanita kurang ajar, berani selingkuh. Muka keluarga Shen kau nodai semua. Aku akan menceraikanmu untuk anakku. Nenek, tolong panggilkan dokter. Masih berani minta dokter? Kau berani selingkuh dengan kakak kepala menteri yang sudah meninggal. Kepala menteri pasti tak akan memaafkanmu, kami tak akan membelamu sampai harus bermusuhan dengan kepala menteri. Menjolah, wanita tak tahu malu. Xiahou Qian, asal kau sebutkan kekasihmu. Aku akan panggilkan dokter setelah ketemu kekasihmu. Kau akan dihukum tenggelam. Tidak ada kekasih. Kau masih melindungi kekasihmu? Sungguh tak tahu malu. Cepat sebut siapa kekasihmu, kalau tidak, aku akan tenggelamkanmu. Sudah begini, masih melindungi kekasih, orang yang mau berselingkuh denganmu pasti bukan orang baik, dia malah anggap berharga. Kekasihnya pasti tukang kuda atau preman pasar. Malu mengaku, dia benar-benar tak pilih-pilih. Tukang kuda saja mau, sungguh merendahkan diri. Aku mohon pada kalian. Tolong selamatkan anakku, bantu aku. Masih tak mau sebutkan siapa kekasihmu. Benar-benar tidak ada kekasih. Kau baru menyerah saat sudah di ujung maut, seret dia dan tenggelamkan. Benar-benar tidak ada kekasih. Si orang kekasih, fantastic kau berrogan nyawa? Jangan buang waktu. Orang yang tak punya malu seperti ini. Sungguh mempermalukan wanita, pantas dihukum berat. Kekasihnya juga pantas mati. Xiahou Qian, mulutmu memang keras. Kekasihmu siapa sampai kau lindungi mati-matian? Kalau kau cari mati,
Aku kabulkan, seret dia. Siapa berani sentuh istriku Shen Huaizi? Selamatkan anakku. Kian. Dokter kerajaan mana? Kalau dia ada apa-apa, aku tak akan biarkan kalian, satupun. Kekasih Yahoo Qian, ternyata kepala menteri. Astaga, kapan dia mulai dengan kepala menteri? Ternyata orang yang selalu disebut kepala menteri. Ternyata Xiahou Qian. Bagaimana bisa? Yang disukai Shen Huaizi. Ternyata Xiahou Qian. Habis. Semua terbongkar. Keluarga Shen hancur. Aku tahu wanita ini pasti akan membunuh orang tua. Tadi kita malah melarang Xiahou Qian. Memanggil tabib, malah mau menenggelamkannya. Kalau Xiahou Qian sampai kenapa-kenapa, kita habis. Menteri utama kejam sekali. Jabatan ayahku, jangan-jangan juga hilang? Kenapa kekasih Xiahou Qian adalah anak kedua? Kenapa wanita Castle ITU? Aku mana kalah darinya? Aku tak terima. Kau tahu betapa besar masalah yang kau buat? Kediaman Marquis hampir kau hancurkan. Kekasih Xiahou Qian ternyata anak kedua. Ibu, ini sebenarnya bagaimana? Salah. Waktu itu kukira kau sudah mati. Jadi kupaksa adikmu meneruskan garis keturunan utama untuk memberimu keturunan. Jadi kusuruh adikmu dan Xiahou Qian tidur bersama. Adik, di bawah mejamu. Mau apa kau? Tidak apa-apa, tidak ada. Kau mau apa? Wanita yang berselingkuh dengan Ain adalah Xiahou Qian. Pantas saja dia selalu bersikeras tidak mau mengakuiku. Mengusirku dari kediaman. Jadi dua anak lucu itu. Benar-benar anak Xiahou Qian. Anak menteri utama. Xiahou Qian, kenapa kau selalu lebih unggul dariku? Sekarang malah jadi istri menteri utama. Melahirkannya anak, masih begitu dilindungi. Aku malah berhayal bisa merebut posisi nyonya utamamu. Menginjak-injakmu habis-habisan. Aku benar-benar bodoh. Menyukai orang tak berguna ini, malah bangga seperti dapat harta. Aku sangat konyol. API, perintah pangeran kedua. Kalian dilarang menginjakkan kaki. Di kediaman Shen setengah langkah pun. Beraninya dia. Demi seorang wanita, sampai tidak mengakuiku. Habis, Shen Nangfeng benar-benar jadi anak buangan. Semua yang kurencanakan, hilang. Kalau aku hilang, Xiahou Qian juga jangan berharap bisa enak-enak. Oh iya, asalkan Shen Huaizi jatuh, Xiahou Qian juga tamat. Suamiku, Shen Huaizi tidak mengindahkan ikatan saudara. Malah berhubungan dengan Xiahou Qian. Perempuan ini sungguh melanggar norma kemanusiaan. Ayo kita adukan ke Kaisar, biar pasangan mesra ini hancur reputasinya. Benar-benar tamat. Baik. Dia yang duluan tak pedulikan saudara. Ini bukan salahku. Syukurlah anaknya selamat. Salahku. Tidak merawatmu dengan baik. Bukan salahmu, ini semua salah orang-orang jahat itu. Junsu itu, berani-beraninya memberimu obat. Aku sudah usir dia dari ibu kota. Seumur hidup tak mungkin kembali. Marquess Ding Yuan memang orang pintar. Tahu mengorbankan pion untuk selamatkan jenderal. Kamu ini? Kenapa bodoh sekali? Tidak bilang identitas aslimu? Sedikit lagi terlambat, kamu dan anak bisa celaka. Perjalananmu sampai hari ini tidak mudah. Aku tak mau membebanimu. Tapi kalau kamu yang maju mengaku, bagaimana dengan masa depanmu? Kalau kamu celaka, bagaimana aku bisa hidup lebih lama? Saat melihatmu, seluruh tubuh penuh darah, aku takut. Masa depanku, dibandingkan denganmu, tidak berarti apa-apa. Maksudnya,
Kian. Masih belum kau lihat betapa aku menyukaimu? Waktu pertemuan perjodohan dulu, aku dan kamu. Tapi kemudian, kau suka kakak sulungku, bahkan setia untuknya. Aku tak pernah suka kakak sulungmu. Bukankah karena kau tak suka aku? Baru kau suruh kakakmu menikahiku? Bagaimana mungkin? Pandangan pertamaku padamu, sudah jatuh hati padamu. Tapi kemudian ibu bilang kau suka kakak sulungku. Dan malah minta tukar pasangan. Tidak. Tahun itu, pandangan pertamaku padamu. Sudah suka padamu. Tapi malam pengantin prianya berganti orang. Kakak sulungmu yang bilang padaku, kau tak mau menikahiku, jadi ganti orang. Kalau begitu, ternyata dulu ibu dan kakak sulung bersama-sama menipuku. Untungnya, sekarang kamu tetap milikku. Tapi hubungan kita sekarang terbongkar. Kalau Kaisar tahu bagaimana? Ini bisa jadi kejahatan menipu Kaisar. Gawat, Tuan Muda kedua, ada yang adukan ke Kaisar. Bilang, kamu dan istri tertua saling jatuh cinta. Kamu akan menuntut Menteri Shen karena perselingkuhan dengan janda kakaknya. Yang mulia, saya adalah kakak kandung Menteri Shen. Tapi dia tidak hanya mengabaikan ikatan saudara, malah dengan manisnya. Berselingkuh dengan suami saya. Menteri terhormat, moralnya busuk, integritasnya hancur. Orang seperti ini, APA pantas jadi menteri? Menteri tega melakukan hal ini? Kalau benar, Memang memalukan. Yang mulia, Menteri Shen adalah pejabat penting negara. Si pengecut tak tahu malu ini, Yang Mulia harus menghukumnya tegas. Pangeran, siapa yang mau kau hukum? Shen Huizi, kau takkan lama lagi sombong, jabatan menterimu akan Hanker total. Nanti kau jadi anjing terlantar. bahkan lebih buruk dariku. Xiahou Qian yang tak bisa kudapat. Kau juga jangan harap punya. Zhen Huoji, di hadapan Yang Mulia, kau masih berani sombong? Cepat berlutut dan minta mati untuk menebus dosa. Boleh saya tanya? Apa kesalahan saya? Kau merawat janda kakak, melanggar etika, menindas kakak. Tak peduli saudara, kau orang tak setia, tak berbakti, tak berberi kemanusiaan. Sudah berbuat jahat begitu, masih mau berkelit? Zhen Huoji, sebagai menteri, seharusnya jadi teladan, tapi watakmu busuk, kelakuanmu buruk. Orang sepertimu tak layak jadi menteri. Yang Mulia, Shen Huizi di hadapanmu masih berani sombong. Sombong sekali, harus segera dicopot jabatannya. Dihukum 100 cambuk, diasingkan ribuan li, dilarang pulang selamanya. Shen Huizi, ini akibatnya kau usir aku dari keluarga Shen, dan tak mengakuiku. Xiahou Qian, Shen Huaiji selesai. Kau juga tunggu ikut diasingkan. Yang Mulia belum bicara. Apa ada giliran kalian bicara? Yang Mulia. Apakah Yang Mulia juga merasa saya pantas diasingkan? Shen Huizi, sudah di ujung kematian. Masih berani lancang? Kau tak tahu nyawamu taruhannya. Para menteri, tenanglah. Masalah Menteri Shen dan Xiahou Qian ini. Menteri Shen sudah melaporkan pada saya dan meminta saya mengeluarkan titah pernikahan. Para menteri. Baru dengar kata sepihak, sudah marah-marah begini. Ini benar-benar konyol, kalian tahu tidak? Kian sebenarnya adalah istriku. Dulu saat aku dan dia saling melihat, kami saling suka dan menetapkan pernikahan. Bahkan saat pertukaran kartu kelahiran, namaku yang tertera. Dari segi hukum, dia adalah istriku. Tapi ibuku, yang memanjakan kakakku, membiusku saat pernikahan. Mengganti pengantin pria dengan kakakku, tapi untungnya. Kakakku tidak tahu beruntungnya. Malam pengantinnya, dia bersama pacar lamanya. Song Chusue kabur bersama. Tapi ibuku, sudah lama menipuku. Membuat pernikahan Kian dan kakakku. Diumumkan ke publik, dan memaksaku untuk diam. Bahkan mengancam bunuh diri, aku hanya bisa berbakti. Hanya bisa menahan amarah ini. Ibu dan kakak Perdana Menteri, bagaimana bisa melakukan hal yang merusak moral seperti ini? Setelah kakakku pura-pura mati, ibu takut kakakku tidak punya keturunan. Memberi obat padaku dan Kian. Memaksaku untuk mewarisi dua keluarga. Secara perasaan, aku menyukai Kian. Dia memang istriku.
secara logika. Mengikuti kata ibu untuk meninggalkan keturunan bagi kakak. Apa salahku? Perdana Menteri Vegetasisha dan Berbakti, kami salah paham. Kenapa bisa jadi seperti ini? Shen Nan Feng Song Chu Shua. Kalian memfitnah Perdana Menteri, menipu Kaisar. Jemput mereka, pukul 50 kali. Buang sejauh 3.000 li. Paduka, kami tidak berani. Kami tahu salah. Jangan dibuang, Paduka. Shen Huaiji, aku kekakmu. Kamu tidak bisa membuangku. Perdana Menteri Shen Huaiji, dan Xia Hokian. Memang pasangan yang didiktirkan, sayangnya dihalangi orang jahat. Hampir kehilangan jodoh. Sekarang aku akan memperbaiki keadaan. Menikahkan Perdana Menteri Shen dengan Xia Hokian. Pilih hari baik untuk menikah. Terima kasih Paduka mengabulkan. Silakan bangun.